Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling ya, sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan disebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 5 November tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ini Neptunnya 17, dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Sabtu Kliwon diperkirakan ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai pengiling, sebagai nasihat, sebagai kewaspadaan ya, kehati-hatian saja, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Sabtu Kliwon. Tentu saja ini nanti harus lebih berhati-hati, lebih mawas diri ya. Jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat, terlalu berisiko ya, apalagi kemudian berspekulasi, supaya apa, kondisi laksnya atau keberuntungannya ini nanti mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang stabil ya. Kemudian hari Sabtu Kliwon ini bertepatan dengan naas bagi weton Rabu Pahing, kemudian Rabu Pon, lalu Kamis Pon, dan was gedenya weton Minggu Pahing. Oleh karena itu ya keempat weton ini tadi yaitu Rabu Pahing, Rabu Pon, kemudian Kamis Pon dan Minggu Pahing hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja ya. Kenapa? Karena hari Sabtu Kliwon ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Selanjutnya bahwa hari Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini termasuk yang tidak baik, ya apabila kondisinya ini kok terpaksa, ya nggak apa-apa. Dengan catatan ya, bepergian jauhnya tidak menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh menuju ke arah tenggara. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari, kesibukannya setiap hari, rutinitas harian, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Lalu hari Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino pecah ya, lebih-lebih bagi keempat weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya karena kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Kemudian untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Sabtu Kliwon ini berkedudukan di arah utara dan timur. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini ya. Lalu berdasarkan neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah timur dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah timur atau ke arah selatan ya. Dengan begitu mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya masih berdasarkan neptunya bahwa hari Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai ya. Boleh tetapi ini belum termasuk kategori hari yang baik jika untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru ya. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini masing-masing 2 menyatakan baik dan 2 menyatakan tidak baik ya. Yang baik ini tipe Kerto dan Yoso, sementara itu yang menyatakan tidak baik ini tipe Rogo dan Semboyong. Nah, untuk sedikit memperbaiki keberuntungannya, ya apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, tolong diperhatikan karena ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju, ya ini arah pantangan khusus pindah rumah. Jadi apabila pada hari itu berencana pindah rumah, jangan pindah yang menuju ke arah barat ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Sabtu Kliwon tanggal 5 November tahun 2022 ini berkedudukan di pekan kedua di bulan Rabiul Akhir atau bulan Ba'do Mulut. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Sabtu Kliwon ini termasuk kategori hari yang mohon maaf sangat tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe satru Allah bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah, kemudian tipe tuno luput dan tuno luput lagi bermakna serba tidak tercapai hajat, keinginan dan cita-citanya. Wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya. Ini agaknya hasil perhitungannya kurang lebih sama. Karena hari Sabtu Kliwon tanggal 5 November tahun 2022 ini berkedudukan di wuku landep ya. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung dinane tipe dino sangkane guntilo. Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan menggelar hajatan nikah karena dikhawatirkan nanti bisa berdampak sering diganggu oleh orang, kemudian diganggu oleh bongso lelembutan, sejenis setan, demit, jin fasik dan lain sebagainya. Dan apabila dikaruniai momongan ini kadang-kadang ya anaknya, putranya ini sering kena sakit sawan. Wallahu a'lam.
Kemudian dalam perhitungan lain dijelaskan bahwa hari Sabtu Kliwon ini apabila berkedudukan di Wuku Kuruwelut, ya ini termasuk hari pantangan Taliwangke. Akan tetapi hari Sabtu Kliwon tanggal 5 November tahun 2022 ini tadi kan berkedudukan di Wuku Landep, ya. Oleh karena itu harusnya ini masih dianggap boleh dan aman apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar berbagai hajatan, khususnya hajatan nikah. Akan tetapi karena kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan hijriahnya, perhitungannya jatuhnya tidak baik. Kemudian kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, petung tinane juga jatuhnya tidak baik. Oleh karena itu ini nanti jangan sampai dipakai ya untuk kepentingan menggelar hajatan nikah ya. Selanjutnya untuk ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Sabtu Kliwon ini berkedudukan di arah timur dan selatan ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Sabtu Kliwon tanggal 5 November tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo sare ya, tegese tenang. Artinya ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan, berbagai keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan ya, atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi ya. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.